Oke guys, jangan lupa untuk subscribe agar kalian bisa ngelanjutin videonya lagi. Oke, tak beri 3 detik. 3, 2, 1. Dah. Nah, setelah subscribe jangan lupa di-share ke teman kalian dan jangan lupa like. Oke? Kita lanjut. Skuy. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian sehat selalu dan pastinya terus support di channelku. Udah lama, udah seminggu kita nggak ngonten, kangen rasanya San Mori. Dan di kali ini aku mau membahas sesuatu hal yang lagi rame di Instagram, di sosial media. Apa itu? Pertanyaan seputar San Mori, teman-teman. Jadi aku pengen teman-teman yang subscribe aku, yang support aku, dan yang nonton video ini baru pertama kali, tolong untuk open minded, buka pikiran kalian agar bisa nangkap apa yang aku bicarain saat ini. Oke? Jadi gini teman-teman, ada orang bertanya kan, apa sih manfaat San Mori itu? Nah, tak jelasin dulu, tak jawab ya di situ ya. Apa sih manfaatnya? Manfaat untuk hal yang bisa dikatakan produktif tidak, tapi manfaat untuk kita bangun pagi, manfaat untuk kita menikmati pagi dengan cara kita, itu manfaat buat kita para anak San Mori. Nah, manfaat yang lainnya adalah buat teman-teman yang YouTuber di YouTuber motovlog, pastinya seperti itu. Nah, pasti kalau YouTuber motovlog suka banget buat konten di hari Minggu, karena di hari Minggu itu pastinya kan banyak teman-teman, terus riding bareng, terus banyak momen juga. Sepertinya mendung dan aku barusan cuci motor. Sakit. Jadi sebenarnya manfaatnya sih tidak ada produktifnya sebenarnya, cuman bisa dijadikan produktif untuk beberapa orang gitu sih. Menurutku sih seperti itu. Dan terus kenapa kok San Mori kok pasti kebut-kebutan sih? Kenapa kok mesti kok di jalan raya tuh arogan dan sebagainya? Nah, gini ya teman-teman, tidak semua anak San Mori itu sama. Jadi kalau misalkan kita disamakan seperti itu tuh sebenarnya tidak bisa teman-teman. Jadi kalau diibaratkan ada 4 orang nih, ada 4 orang dengan karakter masing-masing nih. Satu, dia arogan. Yang kedua, dia itu nggak tertib lalu lintas, tapi nggak arogan. Yang ketiga itu santai, tertib, safety. Yang keempat itu apa ya? Hanya ikut-ikutan lah. Jadi kadang kalau temennya ngegas, blare dia ikut. Kalau temennya ada yang kebutan dia ikut gitu. Nah, 4 karakter ini tuh beda-beda teman-teman. Kalau disamain gini nggak bisa. Jadi di sini bener-bener peran penting open minded tuh di sini teman-teman. Jangan diambil mentah-mentah, tapi
dilihat dulu sih sebenarnya. Kayak aku San Mori, tapi aku selalu sama teman-teman tuh menerapkan untuk safety first, safety riding, terus tertib lalu lintas, tidak arogan. Kalau soal player sih, karena teman-teman itu punya knalpot brong semua, jadi hawanya tuh pasti nge-player sih. Kalau itu pasti ada salahnya sih di situ memang. Nah itu nanti tadi termasuk di salah satu karakter tadi sebenarnya. Jadi aku mohon sama teman-teman yang San Mori, tolong dong buat jaga image kalian, karena banyak orang awam itu selalu mempertanyakan apa fungsi dari San Mori, dampaknya itu apa, hasilnya apa. Tapi kalau kalian suapin dengan hal-hal negatif dari kalian, lalu gimana nasibnya teman-teman yang menjadikan San Mori itu menjadi hal positif gitu loh. Banyak kok tim-tim San Mori yang di Semarang yang gak arogan tuh banyak, tapi juga ada yang arogan. Nah, bisa nggak kalau misalkan sama-sama nggak arogannya gitu kan, sepertinya lebih enak gitu loh. Jadi dipandang sama masyarakat tuh juga bagus, nggak ada unsur negatifnya. Aku pengen sih Mas San Mori itu dikenal sama orang-orang tuh, wih komunitasnya itu bagus ya, attitude-nya baik, sopan di jalan, nggak arogan, tertib lalu lintas gitu loh teman-teman. Jadi belajarlah dari para youtuber yang di YouTube, cara mereka berkendara waktu mereka San Mori. Kalau emang ada hal yang baik diambil, kalau ada yang negatif juga jangan diambil gitu loh teman-teman. Karena aku pribadi kena dampaknya gara-gara kejadian yang lalu teman-teman. Maka dari itu dengan terpaksa ya San Mori kita liburkan selama sebulan dulu, demi masyarakat tidak negatif dulu ke kita. Biarkan masyarakat tuh redam dulu sama kita. Sedih loh teman-teman, kita yang nggak kenapa-kenapa tapi kita juga kena dampaknya itu. Sedih sebenarnya, sedih banget. Padahal aku tuh pengen banget konten sama teman-teman San Mori. Ya karena ini jadi mau nggak mau San Mori sendiri, jalan-jalan sendiri, konten sendiri. Sedih sih. Terus kalau teman-teman San Mori, diusahakan jangan motong jalan ataupun ke jalan tengah teman-teman. Jadi ada jalan tengah, kiri dan kanan. Kiri itu untuk jalur lambat, kanan untuk jalur cepat. Nah kalau teman-teman San Morinya pengen santai, teman-teman bisa ambil di kiri. Teman-teman santai 2 barisan atau sebarisan, tergantung kondisinya di jalan itu. Gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau speedingan, corneringan bisa, tapi kan ada tempat yang disediakan oleh tiap kota. Contohnya di Semarang tuh ada Mijen sirkuit. Kalian bebas buat corneringan, buat speedingan, itu tempatnya di situ. Tidak ada yang menyalahkan. Cuman yang disayangkan oleh anak-anak San Mori yang baik, kenapa beberapa San Mori yang nggak baik itu speedingan, corneringan di jalan raya, itu yang bikin kita juga kena dampaknya. Padahal kita itu tidak
kita itu speedingan. Iya, kita mengakui kita tidak munafik untuk, "Loh mas, masa motor kok ngono, ora tau banter." Iya, kita pernah banter, tapi kita juga lihat kapasitas motor kita dan jalan rayanya. Kalau misalkan seperti ini, di jalan tanjakan seperti ini, kalian ngebut, itu terserah, tapi berdampaknya ke bensin kalian. Kalau jalanan sepi, kalian bawa rombongan, nggak usah lah kebut-kebutan. Kalau kalian sendiri, oke, bebas. Tapi kalau dengan jalan yang seperti ini yang, nah, contohnya seperti ini nih. Nah, tuh kan, kalau contohnya seperti itu deh, dia langsung motong jalan aja. Kalau kalian nggak siap, pasti juga bakal kena. Jadi di jalan itu kita tidak bisa menebak-nebak, teman-teman. Oh, ini orang pasti bakal gini, oh ini orang pasti bakal gini. Nggak bisa. Jalan itu pemikirannya orang tuh banyak banget, teman-teman. Kita tidak bisa menyamakan dengan diri kita. Aku mau kesini ya, pasti dia mau kesini. Nggak bisa, teman-teman. Justru itu kecelakaan lalu lintas itu banyak ya karena itu. Kadang kita safety aja, sekeliling kita nggak safety. Maksudnya kita udah berusaha untuk nahan diri buat gak kebut-kebutan, nahan diri untuk gak aneh-aneh, speedingan, corneringan, wheelian gitu. Itu aja bisa kita ditabrak orang mungkin, atau kita kenapa. Itu bisa loh, teman-teman. Itu aja kita udah jaga-jaga. Apalagi kita yang malah jadi yang bermasalahnya, jadi sumbernya. Kan mengerikan, teman-teman. Masih kecewa sih, masih sedih sih. Seminggu gak San Moria nih, sedih banget sih. Ya, semoga vlog kali ini bisa menjadi pembelajaran, jadi membuka mata kalian bahwa tidak semua anak-anak San Mori itu sama dengan anak-anak San Mori yang lain. Tidak semua anak-anak San Mori, anak-anak jalanan itu arogan seperti anak-anak yang lain. Jangan disamaratakan. Ya anjay, lebay itu, plat nomornya lebay. Terus sekarang tuh jadi kayak pandemik sih, pandemik versi anak motornya kita. Jadi kalau kita di jalan tuh kita dilirik orang tuh negatif mulu. Jadi gak enak, teman-teman. Gara-gara oknum-oknum yang gak bisa menjaga berkendaranya, menjadikan orang-orang tuh malah kena semua dampaknya. Kalau misalkan teman-teman udah ditikung sama San Mori nih, udah ditikung, ya udah kalian bercanda-canda aja, beli minum kek, ngobrol, nggak perlu kebut-kebutan, nggak perlu lah San Moris. Motor kalian tuh aku yakin pasti udah cakep-cakep, dan aku yakin tuh kalian pasti bangga punya motor itu. Tapi bisa nggak kalian menunjukkan bangganya kalian itu dengan berkendaranya tuh santai gitu, biar dilihat orang, dilirik orang gitu loh, teman-teman. Kalau kalian speedingan atau kebut-kebutan kan otomatis orang lihat motor kalian hanya sekilas. Beda sama kalau kalian numpaknya naiknya pelan gitu kan, pasti beda sih. Orang pasti tetap pandang, wis motornya cakep banget gitu. Pasti kayak gitu, teman-teman. Terus komunikasi kalian dengan tim-tim kalian itu harus baik juga. Baiknya gimana, Mas? Jadi misalkan nih kalau kalian San Mori nih udah dikasih arahan, di briefing, didengerin, rute-rute tuh didengerin. Jadi ketika kalian kepisah, kalian udah tahu titik mana yang bakal dilewatin. Terus
untuk satu barisan, dua barisan itu juga harus dikonfirmasikan ke belakang semua, jangan hanya berhenti di kamu. Kalau tim belakangmu nggak tahu atau matanya nggak kelihatan ke depan, semuanya udah 2 baris, dia sebaris bahkan 3 baris, celaka loh teman-teman. Itu penting, itu satu hal yang penting. Walaupun itu sepele ya, hanya kita ngangkat tangan kita jadi seperti ini atau seperti ini sepele loh teman-teman, tapi dampaknya itu luar biasa gede loh kalau kalian nggak ngejalanin itu. Apalagi kalau kalian nggak ngedengerin briefing itu, entahlah itu nanti. Kalau kalian ke pojok keputus jalan, terus jadinya gimana itu? Oke, kalau misalkan ada kata-kataku yang kurang berkenan atau kurang tepat atau kurang lengkap, bisa kok saya serahin komen-komenan ke kalian semua. Bisa kalian jelasin versi kalian, versi lengkapnya dari kalian, bebas. Tapi kalau ada kata-kata yang salah, mohon direvisi mohon dibenerin lah gitu ya. Sekian dulu vlog dari aku. Untuk vlog selanjutnya ditunggu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya teman-teman ya. Dan bunyikan lonceng tuh biar tahu kalau aku upload. Oke? Itu aja, sekian dari aku. Semoga keadaan semua membaik, gak ada kendala apapun lagi. Stay safety riding teman-teman. Jaga kesehatan, jaga gaya berkendara. Oke? Kalian baik, semua masyarakat juga akan baik sama kalian. Oke? Sekian dulu vlog dari aku. Terima kasih udah menonton channelku. God bless you.